Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera. Kita kembali bersyukur bisa berjumpa, bisa mendengar firman Tuhan. Terlebih lagi hari ini, hari Jumat Agung. Semua orang Kristen memperingati hari kematian Tuhan di atas kayu salib. Hari yang sangat amat berkabung sesungguhnya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini tema khotbah saya adalah berbicara kematian yang memilukan. Kematian yang memilukan. Sebelum saya berkhotbah lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Bapa yang kekal, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Oleh karena dosa dan kesalahan kami, oleh karena kutuk dan penderitaan yang harusnya kami terima, Engkau yang menanggungnya. Kami bersyukur atas semuanya ini, atas kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur. Tuhan sudah menggantikan kami yang seharusnya kami mengalami maut, tetapi Tuhan sendiri yang menggantikan kami untuk mengalahkan maut. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, berkati pemberitaan firman-Mu, agar kami hidup di dalam pertobatan untuk setia sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema hari ini saya ulang adalah kematian yang memilukan. Seperti kita ketahui bersama dan kita sepakati bersama, sebelum matinya Yesus di atas kayu salib, Dia menderita terlebih dahulu, disiksa oleh para prajurit Romawi yang begitu kejam, yang begitu sadis. Saudara, barang tentu saudaraku, di sini kita mempunyai persepsi yang sama. Betapa menderitanya Tuhan itu diperlakukan sedemikian rupa. Mungkin dalam hati kita rasanya geram sekali saudaraku, Tuhan diperlakukan sedemikian rupa. Iya kan? Sampai luka-lukanya sedemikian luar biasa Bapak Ibu, sampai menurut kitab Yesaya 53 tidak lagi dikenali dirinya. Setiap senti tidak ada kulit yang mulus. Semua terluka karena para prajurit Romawi ini sangat ahli. Dia bermain cambuk, dan cambuknya itu bukan cambuk sembarangan, cambuk yang bermata tiga. Jadi seperti mata pancing, kalau kena di kulit langsung robek Bapak Ibu. Betapa penyiksaan yang sangat mengerikan terhadap Tuhan. Mungkin di sini kita bisa maklumi, mereka tidak tahu bahwa itu Tuhan. Kalau mereka itu tahu Tuhan, tidak mungkin mereka berperilaku sedemikian rupa. Setuju di sini Bapak Ibu? Oke, setuju. Tetapi bagaimana dengan diri kita? Untuk siapa Yesus melakukan itu? Untuk apa Yesus melakukan itu? Sudah barang tentu di sini juga kita sepakat bahwa Yesus melakukan untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Setuju di sini? Oke, setuju. Banyak pengetahuan kita soal hal ini Bapak Ibu, dan baik sekali pengetahuan itu. Ya kan? Bahkan hari ini kita diajak kembali merenungkan nilai-nilai tersebut. Tetapi saudaraku, setelah saya katakan setelah melewati hari-hari Jumat Agung, kembali kita tidak ingat lagi akan peristiwa tersebut. Saudara, janganlah kita seperti itu. Jadi memperingati hari Jumat Agung hanya sekedar sambil lalu, sambil lewat. Padahal kematian Yesus di atas kayu salib sangat amat memilukan. Dia disiksa sedemikian rupa. Dia kesakitan sedemikian rupa, dia menderita sedemikian rupa. Masakan kita ingin kembali melakukan hal tersebut? Tidak bisa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada karya salib yang kedua kali.
Kita perlu paham dengan hal ini. Banyak saya melihat orang-orang Kristen terus berbuat dosa. Padahal dosanya melalui kasih karunia sudah diampuni, berbuat dosa lagi. Berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Seakan-akan masa bodoh dengan peristiwa Yesus disalib. Dengan peristiwa kematian Yesus di atas kayu salib. Seakan-akan itu angin lalu. Bahkan saya katakan lebih biadab, saudaraku, dalam hal ini. Daripada orang-orang prajurit Romawi. Mengapa saya bilang lebih biadab? Karena prajurit Romawi itu tidak tahu bahwa itu Tuhan. Sedangkan kita tahu bahwa itu Tuhan. Dan untuk kita, penderitaannya, menggantikan kita, penderitaan supaya kita tidak menderita, supaya kita tidak mengalami maut. Masakan kita ingin kembali menyalibkan Yesus? Nah, inilah bentuk kekurang ajaran umat Tuhan, saudaraku, di dalam hal ini. Kalau kita sepakat, Bapak Ibu, janganlah merayakan hari Jumat Agung kalau kamu tidak mau bertobat. Kalau kamu tidak mau serius di dalam untuk mengingat, di dalam untuk menghargai pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Lebih bagus tidak usah memperingati hari Jumat Agung. Kalau hanya sekedar berpura-pura, nimbrung-nimbrung, ya kan, mentang-mentang banyak orang Kristen melakukan itu ke gereja, sementara di dalam dirinya tidak ada nilai tindakan untuk menghormati karya Tuhan di atas kayu salib. Tidak mau menghargai karya Tuhan di atas kayu salib. Terus hidup berbuat dosa, berbuat dosa, berbuat dosa. Ingat baik, Bapak Ibu, manusia seperti uap. Kematian Yesus yang sangat memilukan itu harus menyadarkan kita untuk kita bertobat, untuk kita sungguh-sungguh mengakui, mempercayai bahwa korban Kristus Yesus di atas kayu salib tidaklah kita sia-siakan. Harusnya demikian rupa. Jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, Bapak Ibu. Jangan sia-siakan. Iya kan, kitalah orang yang harus sangat menghormati, sangat menghargai karya Tuhan ini. Untuk apa Yesus melakukan tersebut? Melakukan hal tersebut? Untuk siapa? Ya sudah barang tentu untuk kita. Untuk apa kita melakukan, Tuhan Yesus melakukan hal itu? Yang pertama, untuk menjadi kutuk. Saya bacakan di Galatia 3. Yesus melakukan itu dengan kematian yang memilukan untuk menjadi kutuk. Supaya kita tidak terkutuk dan tidak dikutuk dan tidak mati dalam kutuk. Galatia 3 ayat 13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudaraku, ingat baik, Yesus itu adalah orang yang tidak bersalah, pribadi yang tidak bersalah, dijadikan kutuk oleh karena untuk menebus kutuk-kutuk kita. Mati dalam terkutuk adalah mati masuk neraka. Mati dalam terkutuk adalah mati dalam penderitaan selamanya, Bapak Ibu. Perlu kita pahami dengan demikian. Apakah kita mau dalam kondisi menjadi manusia kembali terkutuk? Atau manusia terkutuk kembali, Bapak Ibu? Sudah barang tentu tidak. Karena semua sudah ditebus oleh Yesus di atas kayu salib dan oleh darahnya kita diampuni. Kita dilepaskan dari kutuk, dari penderitaan. Dengan demikian, Bapak Ibu, sehingga pengorbanan Yesus kita tidak pernah sia-siakan. Bagaimana kalau kita bikin dosa terus, Bapak Ibu? Bagaimana kalau kita tidak kapok-kapoknya bikin dosa? Bikin kesalahan. Jadi berarti mengabaikan kematian Yesus di atas kayu salib. Mengabaikan karya yang besar, karya yang indah begitu luar biasa. Mengabaikan kasih karunia, mengabaikan anugerah Tuhan, mengabaikan kasih Allah yang begitu luar biasa. Iya kan? Jadi kita harus bisa mengimplementasikan dalam hidup kita. Oleh karena Yesus sudah menjadi kutuk menggantikan kita supaya kita tidak terkutuk, hiduplah di dalam kebenaran. Jangan lagi hidup seperti manusia yang terkutuk, kesenangannya bikin dosa, kesenangannya bikin kenajisan, kesenangannya bikin kejahatan. Itu manusia yang terkutuk, Bapak Ibu.
Saudaraku, tidak selamat sekali selamat tidak selamat. Jadi jangan sampai kita percaya sekali selamat tetap selamat. Memang kondisi awalnya kita diselamatkan bukan karena upaya kita. Tetapi tatkala sudah mendapatkan anugerah, harus ada upaya sebagai orang yang sudah diselamatkan untuk menghargai karya Yesus di atas kayu salib. Kecuali kita ingin mempermainkan penyaliban Tuhan ini, ingin mempermainkan karya salib ini, ingin mencemooh karya salib ini. Bagaimana tidak memilukan Bapak Ibu kematian Yesus di atas kayu salib? Sampai-sampai cemoohan sampai sekarang. Kok Tuhannya orang Kristen disalib? Kok Tuhannya orang Kristen telanjang? Kok Tuhannya orang Kristen bikin hina? Nah, mereka tidak tahu, saudaraku. Kita paham itu demi kita. Demi kehidupan kita, demi kekekalan hidup kita. Jadi mulai saat ini Bapak Ibu, hiduplah di dalam kebenaran karya salib Tuhan. Hiduplah di dalam kemenangan karya salib Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran karya salib Tuhan. Jangan lagi hidup seperti manusia yang terkutuk. Manusia yang tidak ada terang Tuhan. Manusia yang tidak ada kebenaran Tuhan. Yang hidupnya terus berbuat jahat. Yang hidupnya berbuat di dalam kegelapan. Tidak lagi boleh itu terjadi atas diri kita. Dan tidak boleh lagi itu kita lakukan. Ada amin Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian Bapak Ibu, kita sangat menghargai yang hari ini kita peringati kematian Yesus di atas kayu salib yang sebelumnya mengalami siksaan yang begitu dahsyat. Sampai-sampai Alkitab mengatakan wajahnya tidak dikenali lagi. Setiap inci, setiap senti, tidak ada kulitnya yang mulus. Semuanya itu tercabik-cabik oleh cambuk bangsa Romawi. Oleh nilai-nilai karena dosa kita. Oleh bilur-bilurnya kita boleh disembuhkan Bapak Ibu. Kita ingat baik bahwa karya salib Tuhan, kita sendirilah yang menjadi saksi. Kita sendiri yang mempercayai dan beriman dalam hal itu. Bahwa kita bukan lagi manusia terkutuk. Balasannya kepada nilai anugerah Tuhan yang begitu luar biasa ini adalah hidup di dalam pertobatan. Hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, saudaraku. Yang kedua, mengampuni dosa. Yesus mati memilukan, kematian yang memilukan ini adalah untuk mengampuni dosa. Efesus 1 ayat 1 sampai 8. Efesus 1 ayat 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Yang kedua, mengampuni dosa. Dengan kita percaya dosa kita diampuni, itu kita mempermuliakan kasih karunia, mempermuliakan anugerah Tuhan dengan jalan hidup tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi berbuat kejahatan, tidak lagi berbuat kenajisan. Itu orang-orang yang mempermuliakan kasih karunia. Itu orang-orang yang mempermuliakan anugerah. Nah, apabila kita melakukan sebaliknya, itu menghina anugerah, menghina kasih karunia. Banyak orang Kristen menghina, menginjak-injak kasih karunia dengan cara berbuat dosa lagi. Menginjak-injak anugerah Tuhan dengan cara berbuat dosa lagi selama hidupnya. Dan akhirnya banyak orang mencibir atas perbuatannya, bukan mempermuliakan Tuhan. Kita sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan melalui pengorbanan di atas kayu salib, seharusnya tidak berperilaku demikian yang memalukan Tuhan, bukan mempermuliakan Tuhan. Ini ingat baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yesus naik di atas kayu salib. Dia mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan di situ kita untuk mempermuliakan Tuhan, untuk mempermuliakan kasih-Nya,
untuk mempermuliakan anugerahnya. Jangan dibalik Bapak Ibu. Jangan kita bermain dalam anugerah Tuhan berbuat dosa. Itu justru menghina anugerah Tuhan, menghina kasih karunia Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus benar-benar sungguh-sungguh mengerti akan pengorbanan Tuhan dalam kematian yang memilukan tersebut Bapak Ibu, bahwa kita punya dosa-dosa sudah diampuni, sudah ditebus dosa-dosa kita di atas kayu salib. Tanpa kayu salib, tanpa pengorbanan Tuhan tidak ada penebusan dosa. Tidak ada penebusan dosa Bapak Ibu tanpa pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Semua manusia sudah berdosa. Roma 3:23. Roma 3:23. Semua manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, sudah berdosa. Siapa yang bisa menebus dosa kita? Perbuatan baik kita kah? Derma kita kah? Tidak bisa. Semua itu adalah najis dan dosa. Kecuali melalui karya salib Kristus Yesus. Dengan kematiannya yang memilukan di atas kayu salib. Dengan mengalami penyiksaan yang berat. Penyiksaan yang begitu luar biasa. Penyiksaan yang biadab, saudaraku. Tetapi untuk dosa-dosa kita. Mereka waktu itu yang menyiksa Yesus tidak paham, tidak tahu bahwa Yesus Tuhan. Kita paham. Jangan kita malah mau menyalibkan Yesus kedua kalinya. Tidak bisa Bapak Ibu. Dan tidak ada. Jangan bermimpi tatkala kita berbuat dosa terus bisa diselamatkan. Keselamatan bisa hilang Bapak Ibu. Perlu ingat baik. Jadi yang kedua, kematian Yesus yang memilukan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga kita layak di hadapannya. Walaupun dosamu merah seperti kermiji, Allah buat putih seperti salju. Tanpa pengorbanan Yesus, tidak ada perubahan yang berarti atas dosa-dosa kita. Ada amin Bapak Ibu. Jadi begitu komplit di kitab Yesaya dan di perjanjian baru, digenapi melalui Yesus Kristus. Haleluya. Yang ketiga, menanggung penderitaan kita. Yesus melalui kematian yang memilukan, menanggung penderitaan kita. Yesaya 53 ayat 1-5. Yesaya 53 ayat 1. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena kutuk, kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Puji Tuhan. Dia menderita karena kita Bapak Ibu. Dia dihina karena kita. Dia tidak diperhitungkan, dia tidak tampan karena kita. Begitu luar biasanya Tuhan ini untuk menanggung penderitaan kita. Sementara kita tidak mau bertobat, kita mau terus menimpakan penderitaan ini kepada Yesus Tuhan yang sudah berbuat banyak bagi setiap kita. Dan kita tidak bisa membalas cinta kasih Tuhan sebetulnya, saudaraku. Ya mbok, jangan begitulah. Bertobatlah Bapak Ibu. Tuhan ingin supaya kita bertobat setelah kita ditanggung penderitaan kita. Janganlah kita menderita lagi oleh karena dosa-dosa kita yang baru. Oleh karena dosa-dosa kita yang tidak mau bertobat Bapak Ibu. Kita harus berbalik 180 derajat, metanoia. Berhentilah berbuat dosa, berhentilah berbuat najis, berhentilah berbuat kejahatan. Sebab Yesus sudah menderita karena itu, saudaraku. Bapak Ibu harus paham. Apakah Bapak Ibu bagian dari antikris? Yang mana tidak mencerminkan sebagai seorang anak, seorang manusia yang sudah ditebus oleh dosa-dosanya oleh Yesus Kristus. Apakah kita mau mencontohkan yang tidak baik, sehingga banyak melemahkan iman-iman orang lain?
Apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Janganlah kita berbuat dosa, Bapak Ibu. Nanti orang lain berpikir, kalau itu hamba Tuhan berbuat dosa tidak apa-apa, aku juga nggak apa-apa. Itu kan konyol. Itu sama juga menjirat jiwa-jiwa yang lemah. Kita harus membuktikan bahwa kita adalah orang yang sangat menghargai penderita Yesus di atas kayu salib. Menghormati penderita Yesus di atas kayu salib. Sehingga kita akhirnya bertobat, Bapak Ibu. Sehingga kita hidup tidak di dalam lagi penderitaan oleh karena Kristus Yesus. Kita mungkin punya persepsi yang sama soal penderitaan Yesus. Tapi seringkali kita tidak sama mengimpartasikan atau mengimplementasikan dalam hidup ini. Kita harus juga memiliki seharusnya mengimplementasikan yang sama. Bertobat, saudaraku. Bertobat, saudaraku. Karena Yesus sudah menanggung penderitaan kita. Sehingga kita tidak lagi menderita. Maka dari itu jangan lagi kita berbuat dosa. Jangan lagi kita berbuat dosa. Ingat baik, tidak ada karya salib yang kedua. Cukup satu kali untuk selama-lamanya. Ada amin, Bapak Ibu? Ada amin? Janganlah pemberitaan firman ini Bapak Ibu sia-siakan. Janganlah memperingati hari Jumat Agung engkau sia-siakan. Berapa kali kita memperingati hari Jumat Agung? Dalam setiap tahunnya. Satu kali. Berapa tahun Anda sudah bertobat katanya, sudah menjadi Kristen? Kalau saya sudah 30 tahun, sudah 30 kali saya memperingati hari Jumat Agung. Bagi saya itu sangat amat memilukan, saudara, penyiksaan yang Yesus alami. Disitulah terus saya mengingat akan kasih Allah yang begitu besar. Dia menderita karena saya, karena dosa saya, karena kejahatan saya, karena kenajisan saya. Saya tidak ulang lagi dalam hal itu. Kita harus hidup di dalam kesetiaan kepada kasih-Nya. Kita harus hidup di dalam menghormati, menghargai penderitaannya oleh karena kita yang digantikannya. Hal ini kita harus sama, Bapak Ibu, beriman. Jangan ada yang menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Jikalau Bapak Ibu tidak mau hidup dan mati dalam penderitaan yang menderita selama-lamanya, bertobatlah. Yang terakhir, menanggung maut. Yesus melalui kematiannya yang memilukan tersebut, dia menanggung maut. Ibrani 2 ayat 9-10. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Dengan demikian Bapak Ibu, Yesus rela direndahkan sedemikian rupa untuk maut ditimpakan kepadanya supaya kita dilepaskan dari maut. Sehingga ada firman mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Kita tidak lagi bisa dijamah oleh maut, Bapak Ibu. Kita tidak bisa dikalahkan oleh maut. Justru maut sudah dikalahkan melalui kematian Yesus. Masakan kita mau untuk tetap di dalam maut dengan terus berbuat dosa, dengan terus tidak mau bertobat, Bapak Ibu? Hati-hati. Kita harus hidup di dalam kebenaran Tuhan ini. Melalui karya salibnya begitu sangat luar biasa. Kita tidak bisa lagi dijamah oleh maut. Melalui kematian yang sangat memilukan, dia sudah menjadi maut, menggantikan kita supaya kita tidak ada maut. Puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi kondisi ini, yang maut sudah dikalahkan di atas kayu salib. Melalui kematian Yesus Kristus, kita terbebas dari maut. Sehingga kita terbebas dari hidup dalam kebinasaan, di dalam kekekalan.
dan kita mempunyai hidup di dalam sejahtera, di dalam kasih karunia Tuhan yang sungguh amat luar biasa. Ada amin Bapak Ibu. Itu karya Kristus Yesus di atas kayu salib dengan kematian yang sangat memilukan. Camkan baik-baik dan hargai sungguh-sungguh Bapak Ibu di dalam hidup kita. Jangan lagi cemarkan dirimu. Jangan lagi berdosa lagi, saudaraku. Jangan lagi berbuat dosa terus-menerus. Stop. Bahwa kita adalah orang-orang yang sangat menghormati, yang sangat menghargai karya salib Yesus Kristus di atas kayu salib. Melalui kematiannya, kita sudah menjadi umat pemenang, lebih daripada pemenang. Amin. Saya percaya pemberitaan firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sangat amat berterima kasih atas kematian-Mu yang sebelumnya mengalami penyiksaan yang begitu berat, yang begitu sangat amat mengenaskan, yang sangat amat memilukan. Itu karena dosa kami, karena kutuk kami, karena kejahatan kami. Seharusnya kamilah menanggung itu semuanya, tetapi Engkau sendiri yang menanggung sendirian. Engkau dihina, Engkau dicaci, diludahi, ditelanjangi demi diri kami. Kami bertobat Tuhan, kami bersungguh-sungguh menghargai karya salib-Mu, menghargai anugerah-Mu, menghormati kasih karunia-Mu, mempermuliakan kasih karunia-Mu. Untuk hidup kami selalu dalam pertobatan. Berkati Tuhan dimanapun firman ini didengar oleh banyak jemaat. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan. Kiranya mereka tidak sia-sia merayakan hari Jumat Agung. Mereka hidup takut akan Tuhan, menghargai karya Tuhan yang begitu sangat luar biasa. Hanya terjadi satu kali saja. Tidak ada karya salib yang kedua kalinya. Terima kasih Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.